Halo semuanya pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang asasin legendaris tua yang kembali muda demi menuntaskan pembalasan dendamnya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Simon yang mengetahui jika Kageo berada di pihak yang sama dengannya dan hal itu membuatnya murka. Akan tetapi konflik itu usai dengan Simon yang dapat melihat penyesalan serta kesetiaan Kageo pada Peter. Maka dari itu dia akan memaafkannya dan hanya mengingatkan jika tangan itu bukan lagi milik Kageo melainkan milik Peter. Jinwon yang sebelumnya sangat panik kini merasa lega karena lantai rumahnya tidak menjadi kotor jika pertarungan terjadi. Tak hanya itu, Kageo bersikap dengan menganggap Simon sebagai seniornya, tapi Simon ingin dianggap sebagai gurunya. Lalu Kageo mengungkapkan sebuah fakta jika orang yang menyamar saat ujian para level D adalah seorang killer peringkat triple S yang berada di tingkatan seperti dirinya dan Simon. Lalu Jinwon penasaran kenapa Peter tidak terkejut, tapi Peter malah menganggap jika kekuatan Yudas sangat menakjubkan dan akan menjadi sangat aneh jika dia bukanlah seorang rasul. Jinwon akan mencoba mengerti, tapi dia masih penasaran kenapa seniornya mengirim Simon ke neraka Kowloon. Lalu Simon menyela akan saat dirinya mencari saudara-saudaranya. Dia menyadari jika Raphael menyembunyikan sesuatu di sana. Peter pun berpikir demikian dan Raphael pasti tak ingin hal tersebut diketahui oleh orang lain. Akan tetapi Jinwon merasa tempat itu terlalu berbahaya dan perang dalam skala besar pastinya akan terjadi. Peter mengerti atas rasa khawatir rekannya, tapi sekarang dia bukanlah kakek tua yang keras kepala lagi. Di mana Peter memutuskan untuk tidak berjuang sendiri lagi dengan memiliki rekan yang bisa dipercayai. Namun tak dapat dipungkiri jika organisasi Glory yang sekarang adalah tempat di mana orang-orang kuat berkumpul sehingga dirinya sendiri kesulitan mengatasi mereka semua. Maka dari itu jalan terbaik adalah mengumpulkan sekutu yang kuat untuk diadu dengan organisasi Glory. Hanya saja Jinwon meragukannya karena yang kuat hanyalah para rasul terdahulu dan nasib mereka masih misterius, bahkan bisa saja sudah mati. Lalu Peter meminta Jinwon membuka kedua matanya karena salah satu dari saudaranya berada tepat di depannya dan saudaranya yang lain bukanlah sosok lemah dan mereka pasti bisa bertahan hidup dengan hanya memilih bersembunyi dari Raphael. Simon pun mengangkat tangannya yang cacat dan dia pasti akan berguna, ditambah Kageo yang menyebut Sonku sebagai gurunya dan akan selalu setia padanya. Peter mengucapkan terima kasih atas pujian serta kesetiaan Kageo dan dia ingin melihatnya tetap hidup meskipun perang besar terjadi. Dia yakin situasinya akan menjadi lebih sulit karena Raphael pastinya akan lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Sementara itu di tempat berbeda seseorang melayangkan tinjunya hingga menghancurkan lantai. Yang benar saja sosok itu adalah Raphael dan dia meminta anak buahnya untuk memanggil Yudas karena Peter berada di neraka Kowloon. Kali ini dia ingin memastikan jika Peter takkan bisa melarikan diri dan dia harus mati karena keberadaannya sama saja mewakili sosok Gabriel yang merupakan ayah angkatnya sendiri. Dia ingin menghancurkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Gabriel, sekaligus membuktikan jika organisasi Glory akan lebih besar di tangannya. Di sisi lain Jinwon menanyakan bagaimana bisa seniornya mengatasi perbedaan jumlah musuh yang sangat banyak. Dia menganggap jika musuh mungkin saja berjumlah ratusan, bahkan mereka ada ribuan. Ucapan itu membuat Peter tersenyum karena terdapat sebuah kunci atas perbedaan jumlah tersebut. Seketika Jinwon sangat penasaran bagaimana Peter merancang rencananya yang seharusnya mustahil untuk menang. Lalu dengan penuh percaya diri Peter menegaskan jika satu orang dari mereka hanya perlu mengurus 1000 musuh. Beralih ke tempat terlarang yang disebut neraka Kowloon di mana Yudas mendapatkan laporan jika persiapannya sudah selesai. Sebagai sosok yang tangguh, maka Yudas sangat ingin bertemu dengan Peter sekaligus membuktikan siapa yang terbaik. Di sisi lain Raphael kedatangan tamu yang disebut Vajra bersaudara dari neraka Kowloon.
Rafael mengerti dan dia juga menebak kedatangan mereka untuk meminta posisi Rasul. Fajra bersaudara bahkan berani menerobos tempat ini, padahal Rafael belum memberinya izin untuk masuk. Hal itu membuat pengawal Rafael bersiap untuk pertemuan dan Rafael tak keberatan menjadikan mereka rasul, tapi mereka harus mendapatkan Peter tua terlebih dahulu. Beberapa detik setelahnya, penjaga ini dikejutkan akan mereka berdua yang tiba-tiba saja berada di depannya. Kedua Fajra bersaudara ini berharap bosnya tidak mengingkari janjinya jika mereka berhasil mendapatkan Peter. Mereka berdua merasa posisi Rasul seharusnya menjadi milik mereka sejak awal. Ketidaksopanan tersebut membuat pengawal ini mengancam mereka untuk segera menjauhi bosnya. Meski sosok ini ditodongkan senjata, tapi dia tidak panik, bahkan menanyakan alasan kenapa Master Beladiri tidak ingin menggunakan pistol saat bertarung. Kemudian dia menangkap pistol orang itu, bahkan menantangnya untuk menembak secara langsung. Yang benar saja Fajra menghancurkan pistol itu dengan mudah. Mereka pun berjalan pergi dan akan kembali secepatnya setelah mereka membawa kepala Peter. Hal itu membuat Rafael kegirangan dan tak sabar melihat apa yang terjadi jika Peter menginjakkan kakinya di neraka Kowloon. Rafael yakin jika Peter sendiri pasti takkan menduga apa yang ada di dalam sana. Sementara itu Kageo mengingat terkait apa yang dikatakan oleh Rafael kepada semua rasulnya. Di mana dia mengatakan jika rencana paling penting untuk menguasai dunia berada di neraka Kowloon. Maka dari itu Kageo menebak jika rencana terpenting itu gagal, maka Rafael pastinya terkena dampak yang besar atas insiden tersebut. Di sela itu Jinwon berharap semuanya berjalan lancar dengan seniornya yang bisa keluar hidup-hidup dari neraka itu. Dengan melalui alat komunikasi khusus, Jinwon ingin agar seniornya bergabung dengan Simon yang terlebih dahulu bergerak sebelum memasuki neraka Kowloon. Setelah menyelinap masuk, Jinwon menyarankan agar mereka berdua berusaha membaur dan jangan terlihat seperti orang luar. Peter mengerti, tapi terdapat orang yang tak bisa menyembunyikan penampilannya yang menunjukkan dia adalah orang luar. Sosok yang dimaksudnya adalah Simon, di mana dia sudah bersiap dengan pakaian yang terlalu mencolok. Lalu Peter mengungkapkan jika penampilan Simon seakan dirinya sedang berteriak untuk memberitahu semuanya jika dia orang luar, tapi Simon tetap menganggap penampilannya sangat melokal. Akan tetapi Simon harus mengabarkan berita buruk di mana penjaga neraka Kowloon tidaklah seperti biasanya. Setelah dia muncul di sana sebagai Peter, maka penjagaannya semakin ketat. Saat dia mencoba berbaur layaknya orang lokal sekaligus mencari tahu para rasul lain, dan di sana dia menemukan tempat yang memiliki penjagaan paling tinggi di antara yang lainnya, seakan ada sesuatu di sana. Lalu dia pun memulai aksinya sebagai Peter dan menghebohkan semua orang di tempat tersebut. Kemudian yang paling penting adalah para Amhonsa. Dengan mendengar sebutan itu, maka Peter mengetahui jika Simon mencoba berbicara tentang para dewa kematian. Simon dapat melihat dan merasakan jika pasukan Nathaniel dan bajak laut Somalia tidak ada apa-apanya dibandingkan para Killer Glory yang menghuni neraka Kowloon. Terlebih lagi terdapat dua sosok dewa yang dipercayai di tempat tersebut dan mereka merupakan kandidat rasul sehingga melawannya takkan mudah. Meski Simon seolah-olah membesarkan para penghuni tempat itu, tapi Peter tetap menampakkan wajah bosannya karena dialah yang terkuat dan ingin bergerak sekarang juga. Ucapan itu membuat Simon merasa jika kakaknya tidak mendengarkan perkataannya karena tak ada cara untuk masuk ke sana disebabkan tingkat penjagaannya yang tak memiliki celah lagi. Hanya saja Peter memiliki rencana terbaik, di mana dia akan langsung masuk melewati pintu utama. Beberapa saat kemudian mereka pun berangkat dan Simon tampak mengawasi tindakan gila yang dilakukan oleh kakaknya. Dia tak menyangka jika dirinya akan menerobos secara langsung, menunjukkan jika perang takkan terhindarkan. Meski begitu Simon tak punya keraguan karena dia sudah bersumpah untuk mengikuti Peter apapun yang terjadi.
Akan tetapi para penjaga di gerbang utama malah menunjukkan rasa hormatnya kepada Peter dengan memanggilnya sebagai senior. Simon sangat terkejut karena tak mengerti situasi yang tak terduga ini. Alasan Peter memilih masuk dengan melewati pintu utama bukanlah tanpa sebab di mana kenalannya berada di sana. Siapa sangka Peter disambut oleh Yudas yang sangat senang atas kehadirannya. Yudas bahkan memintanya untuk tidak berbicara formal meskipun anak buahnya berada di sekitarnya. Lalu Yudas berencana untuk membawa Sonku berkeliling di tempat ini yang sudah seperti rumah baginya. Setelah mereka pergi, kedua penjaga ini sangat kesal karena mereka harus tunduk pada killer peringkat terendah. Mereka juga penasaran bagaimana dia mengenal tuannya, padahal sudah bertahun-tahun tempat ini tidak menerima murid dari orang luar. Di sisi lain Peter mengetahui jika orang-orang itu pasti penasaran bagaimana dia dengan mudah memasuki tempat ini. Semua itu berawal saat Yudas menunjukkan ketertarikannya pada Sonku, tapi dia memiliki urusan mendadak. Dia berbalik dengan senyuman yang menunjukkan keramahannya. Namun saat tidak ada yang melihatnya, maka Yudas sangat murka disebabkan informasi memberitahu jika Peter berada di neraka Kowloon. Di sela itu Peter yakin jika Yudas pastinya seorang rasul dengan level kekuatan yang tak normal. Maka dari itu dia tak boleh melepaskan Yudas begitu saja tanpa mendapatkan keuntungan darinya. Sonku pun mendekati Yudas dan mengungkapkan dirinya yang takjub pada bela diri miliknya. Maka dari itu dia berlutut di hadapannya dan berharap Yudas dapat menerimanya sebagai seorang murid. Dokgo bersaudara yang melihat tindakan Sonku merasa kesal karena dia merendahkan diri seperti itu dan mereka hanya akan menganggap Kageo sebagai gurunya di seumur hidupnya. Yudas memberitahu jika dirinya tidaklah menerima seorang murid, tapi bukan berarti dia tidak tertarik pada Sonku. Maka dari itu dia memikirkan hal menarik di mana dia akan menerimanya dengan sebuah syarat jika Sonku dapat menyentuh sehelai rambutnya. Tantangan terbuka ini akan dilakukan oleh Sonku jika hal ini adalah kehendak gurunya. Akan tetapi Dokgo bersaudara meragukannya dan yakin jika Sonku bisa saja mati jika dia salah gerak. Namun siapa sangka tak ada pertarungan di sana dan Sonku berhasil menyentuh rambutnya, menunjukkan jika Yudas sejak awal ingin menjadikannya sebagai murid. Dokgo bersaudara tak mengerti apa yang terjadi karena hal ini benar-benar di luar prediksinya. Sambil tersenyum Yudas menerimanya dan dia akan menunggu kedatangan di neraka Kowloon. Di sana Peter cukup terkesan akan tempat ini karena memiliki area yang cukup luas dan tanpa senyap. Hanya saja semua pemandangannya sudah di luar imajinasinya karena tidak semenakutkan namanya, bahkan terlihat luar biasa. Lalu Yudas mengungkapkan jika tempat ini dulunya sangat menakutkan, tapi semuanya berubah saat Rafael mengambil alih. Di mana dia memberikan kehidupan di tempat yang dulunya tak layak untuk hidup. Tapi tetap saja Peter merasa ada yang aneh karena semua orang yang menghuni tempat ini hanyalah seorang petarung tanpa adanya orang tua dan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan jika neraka Kowloon tidak pantas disebut tempat masyarakat karena berdiri tanpa adanya penduduk. Lalu Yudas tertawa mendengar pendapat itu dan dia tak bisa menjawabnya disebabkan hal itu adalah sesuatu yang rahasia. Kemudian Yudas mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Sonku mengetahui cerita tentang Peter sang killer legendaris. Bagi Yudas, Peter adalah sosok yang sangat mengagumkan, bahkan keberadaannya mampu mengguncangkan organisasi Glory. Sebenarnya dia tak memiliki dendam pribadi dengannya, tetapi dia haruslah menemuinya apapun yang terjadi. Saat itu terjadi, maka dia akan menghabisinya dengan kedua tangannya sendiri. Maka dari itu dia meminta Sonku untuk tetap waspada di tempat ini. Semua itu disebabkan karena Peter berada di neraka Kowloon dan semua petarung tengah mencarinya. Tapi semuanya akan baik-baik saja dengan dirinya yang akan melindungi Sonku.